Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 buat New Life Church. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kalau ingat New Life, ini pas di tahun yang sama juga saya menikah. Jadi kalau New Life 10 tahun, pernikahan saya juga tahun ini juga 10 tahun gitu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Salam dari Pastor Irwan, saya disuruh menyampaikan salam dari beliau. Dia tuh kirimin saya voice note sampai berulang-ulang kali, beneran banyak banget. Cuma untuk ngomong pesan untuk jemaat gitu loh. Artinya Anda punya gembala yang sangat mengasihi Anda dan Anda perlu bersyukur akan itu. Amin. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya kasih judul ini, Tuhan belum selesai. Semua katakan Tuhan. Katakan Tuhan belum selesai. Nah Matius 12 ayat 15b, saya masih akan mengutip apa yang disampaikan sama Pastor Irwan di anniversary yang ke-10. Dikatakan bahwa banyak orang mengikuti Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka cuma satu atau semuanya? Semuanya. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus pasti ada perubahan dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Dalam 10 tahun terakhir ini saya yakin ada orang-orang di tempat ini, jemaat di tempat ini, pelayan di tempat ini pasti ada kisah kemenangan yang Anda alami. Saya cukup yakin. Mungkin ada yang baru pertama kali terima Yesus dalam kurun waktu 10 tahun. Dan itu kemenangan yang terbesar loh. Yang gak bisa dibeli dengan apapun juga, betul gak? Namanya keselamatan. Itu kemenangan terbesar. Ada juga yang mungkin selama 10 tahun belakangan ini dipulihkan hatinya, karakternya, kesehatannya, finansialnya. Ada yang dilepaskan dari dosa dan kebiasaan yang buruk. Ada yang dulu susah mengampuni, akhirnya bisa mengampuni. Ada yang dikuasai depresi dan Tuhan bebaskan, berikan ketenangan. Ada yang ngalamin sakit tertentu dan Tuhan sembuhkan. Ada yang awalnya gak punya kerjaan, bisnisnya stuck, tapi akhirnya Tuhan bawa kemenangan dalam kehidupan Anda. Ada juga mungkin yang mengalami pemulihan dalam hubungan dengan keluarganya, pernikahannya, anaknya, orang tua, saudara, teman. Anda mengalami pemulihan selama 10 tahun terakhir ini. Ada juga mungkin yang di sini mendapatkan kepercayaan yang baru, yang Anda gak pernah pikirkan sebelumnya. Tiba-tiba disuruh melayani, tiba-tiba dikasih kepercayaan di masyarakat. Dan Anda alami dalam kira-kira kurun waktu 10 tahun belakangan ini. Tapi dengar ini, jangan berhenti di sana. Katakan jangan berhenti. Karena apa? Selama nafasmu masih ada, Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan masih punya cerita kemenangan yang baru buat hidupmu hari ini dan hidupmu ke depan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Yes. Selama nafas masih ada kemenangan di depan mata yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Yesaya 43, 18 sampai 19 ngomong dengan jelas. Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat apa? Masa lalu. Percuma mengenang yang sudah-sudah. Perhatikanlah, Tuhan membuat sesuatu yang baru, katakan amin. Sekarang sudah apa? Mulai justru di anniversary New Life. Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru, katakan amin. Tidakkah kau lihat Tuhan bisa membuat jalan di padang gurun? Ini gak masuk akal. Kalau Anda pernah lihat padang gurun untuk bisa membuat ada jalan di sana, itu gak masuk akal. Karena namanya padang gurun, seringkali kena angin sedikit aja sudah tidak terlihat namanya jalan di sana. Tapi namanya Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, katakan amin. Yes. Dan sungai-sungai itu ada di padang belantara, di tempat yang tandus. Dilihat secara mata jasmani, rasanya tempat itu gak ada manfaatnya, gak ada masa depannya. Tapi kalau Tuhan berkata, bangkitlah. Kalau Tuhan berkata mungkin, yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang rasanya mustahil, Tuhan bisa buat jadi kenyataan. Kemenangan itu seperti permen karet. Saya belajar ini. Namanya permen karet.
Itu boleh dinikmati nggak? Boleh dong. Tapi kan nggak ditelan, betul nggak? Nikmatin, bersyukur, jalan lagi. Karena Tuhan punya cerita kemenangan yang baru buat kita. Jalan lagi, jangan berhenti di sana. Kemenangan kemarin, ingat ini. Itu tidak menjamin kemenangan masa depan, yang setuju katakan dia. Nggak menjamin. Kalau Anda pernah dengar satu produk yang menarik namanya Walkman. Siapa di sini pernah tahu namanya Walkman? Kalau Anda tahu bisa angkat tangan. Karena ketika Anda angkat tangan katanya ketahuan umurnya berapa. Betul nggak? Walkman produk yang hebat apa enggak di zamannya? Hebat. Tapi kemenangan yang kemarin tidak menjamin kemenangan hari ini. Pernah dengar produk namanya BlackBerry? Semua orang di zamannya memakai BlackBerry, setuju? Tapi kemenangan yang kemarin gak menjamin kemenangan hari ini. Karena itu jangan andalkan kemenangan yang sudah berlalu. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya belajar juga bicara kemenangan. Kemenangan yang kau alami yang satu, itu tidak sepaket dengan kemenangan yang lain bisa terjadi. Kita mesti ngerti ini. Setiap hal dalam kehidupan itu ada pertandingannya sendiri. Orang bisa punya duit banyak, gak sepaket dengan pernikahan yang bahagia, setuju? Orang bisa beli obat dengan sangat mahal, tapi gak sepaket dengan kesembuhan kan? Orang bisa nyekolahin anaknya dengan sangat mahal, tapi kan gak sepaket anaknya punya masa depan yang terbaik, setuju? Setiap hal dalam hidup itu ada pertandingannya sendiri. Dan bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Amin. Nah ketika saya melihat kisah tadi, Yesus ketika salah satu bentuk kemenangan yang Yesus alami adalah ketika dia bisa menyembuhkan banyak orang. Untuk menyatakan siapa dia karena memang dia Tuhan dan itu mesti terjadi. Supaya banyak orang mengenal dia bukan cuma anak tukang kayu. Tetapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Yang menjadi jawaban buat dunia. Nah tadi kita lihat bahwa banyak orang berbondong mengikuti Yesus. Ada kemenangan yang begitu luar biasa di sana. Tetapi ketika saya merenungkan kisah dari kemenangan Yesus bicara di area kesembuhan. Ternyata itu gak berhenti di sana loh. Itu ada kisah berikutnya. Ada hal-hal yang baru yang Yesus alami. Dan bisa jadi kita juga mengalaminya. Jadi ketika Anda mengalami satu cerita kemenangan dalam hidup Anda, masih ada cerita berikutnya. Nah ada 4 hal yang Anda bisa renungkan. Dan bisa jadi kita sedang diperhadapkan dalam situasi seperti ini. Orang yang setelah mengalami kemenangan, ingat poin nomor 1. Engkau bisa mengalami namanya tantangan yang baru. Semua katakan tantangan yang baru. Yesus ketika selesai menyembuhkan seseorang di dalam Matius 5, 21-23. Ini kisah yang lain lagi. Tidak cuma mengalami Yesus menyembuhkan tetapi dia mengusir roh jahat dalam diri seseorang yang ujungnya sampai roh jahat itu keluar dan akhirnya masuk ke 2000 babi. Anda pasti pernah dengar kisah tentang ini. Tapi dia gak berhenti di sana. Kita coba lihat ceritanya. Markus 5, 21-23 dikatakan sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Yesus itu dikenal sebagai pembawa mujizat. Bisa jadi hidupmu hari ini Tuhan angkat. Sampai dulu orang yang mungkin dulu gak respect sama Anda. Tiba-tiba mereka respect sama Anda. Orang yang dulu jelek-jelekin Anda, bisa jadi hari ini akan ngomongin yang baik tentang Anda. Kita mulai diangkat sama Tuhan. Lihat. Yesus juga diikuti banyak orang. Karena dia dikenal bukan lagi sebagai anak tukang kayu, tapi dia sebagai seseorang yang pribadi Allah yang bisa membawa kesembuhan. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup.
Siapa yang setuju kalau Tuhan mau bawa kita tetap naik dan tidak turun? Setuju? Tahu nggak kalau tetap naik artinya pertandingannya tambah susah. Setuju? Jadi jangan kaget ketika cerita yang kemenangan yang Anda udah alami, Tuhan akan bawa Anda di satu tantangan yang baru yang lebih susah. Jangan takut. Jangan takut. Karena firman Tuhan sudah menyebutkan, Yesus sebelumnya membebaskan orang dari roh jahat. Yesus sebelumnya menyembuhkan orang sakit, tapi tiba-tiba dihadapkan dengan sebuah tantangan yang baru. Ada seorang anak yang kritis dan hampir mati. Dalam perjalanan saya ngalami salah satu momen yang gak mudah itu adalah setelah lagu kemenangan terjadi di sini itu tercipta dan jadi berkat di mana-mana. Pertanyaannya gini, berikutnya lagu apa lagi ya? Betul gak? Itu saya stres setengah mati tuh. Sampai orang nanya, Ki lagu baru kamu mana lagi? Iya. Ternyata setelah ngalami satu hal, kita tuh kadang-kadang bisa tertekan loh. Apakah musim berikutnya akan ada kemenangan yang berikutnya lagi? Tapi justru di momen itu Tuhan sadarkan saya. Diingatkan, engkau dibawa naik dan tidak turun. Untuk bisa tetap naik, kita mesti belajar lagi, yang setuju katakan amin. Engkau mau memenangkan pertandingan berikutnya, gak bisa dengan pakai cara yang lama. Belajar lagi. Tahu gak bedanya orang tua sama muda? Itu bukan bicara usia. Tapi kalau orang tua itu cuma memperhatikan yang sudah kemarin dan gak mau belajar lagi. Itu namanya mentalnya tua. Tapi kalau orang muda, berapapun usianya, bukan tentang bicara tentang usianya berapa. Tetapi semangatnya untuk terus belajar lagi dan melihat ke depan itu tetap ada. Itu namanya orang muda. Jadi hari ini Tuhan mau kita tetap muda, yang setuju katakan amin. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa percayakan hal yang baru. Mesti belajar lagi. Mesti menganalisa lagi. Dan itu buat saya gak nyaman, itu buat saya gak gampang loh. Saya terbiasa dengan karakter melodi tertentu. Saya terbiasa dengan chord-chord tertentu. Untuk bisa keluar dari sana, saya mesti meditate dulu untuk dengerin yang lain, chord-chord yang baru, melodi yang baru. Saya mesti renungkan lagi firman, saya mesti alamin lagi ini dan itu. Sehingga akhirnya baru disitulah keluar kata-kata yang baru, melodi yang baru. Takes time. Tetapi akan membawa kita tetap naik dan tidak turun. Sampai singkat cerita, kemenangan terjadi di sini itu masuk sebagai nominasi di Anugerah Musik Indonesia tahun 2017. Dan ternyata beberapa waktu setelah itu, di tahun 2020 dan tahun 2021, Tuhan izinkan oleh anugerah Tuhan ada 2 lagu yang baru dan akhirnya itu masuk secara berturut-turut di Anugerah Musik Indonesia lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Semua katakan saya mau belajar lagi. Saya mau pertajam lagi. Semua katakan saya mau terus muda. Orang kalau muda ngapain? Belajar lagi. Dan lagi. Dan lagi. Ketika engkau belajar lagi, Tuhan bisa tambahkan sesuatu yang baru. Yang kedua, ada satu pepatah sebelum saya masuk ke poin kedua. Dikatakan when you stop learning, you stop growing. Ketika engkau berhenti belajar, maka engkau akan berhenti untuk bertumbuh. Yang kedua, apa yang bisa dialami setelah kita mengalami satu cerita kemenangan? Yaitu serangan yang baru bisa datang. Matius 12:13-14 dikatakan kemudian Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah, ulurkanlah tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya dan tangan itu sembuh seperti tangan yang sebelah. Jadi akhirnya dua-dua sembuh tangannya. Tetapi orang-orang apa? Farisi meninggalkan rumah ibadat itu ketika mereka melihat kesembuhan yang Yesus lakukan. Lalu bermufakat untuk ngapain? Membunuh Yesus. Ada serangan yang baru. Coba kita lihat Matius 19, 2-3. Alkitab menulis yang sama. Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah siapa lagi? Orang-orang Farisi kepadanya untuk ngapain? Mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa aja.
Saya belajar gini dalam kehidupan, ketika Anda itu mengalami kemenangan, jangan kaget akan ada serangan yang baru akan datang. Farisi ini menggambarkan orang-orang yang berusaha menjatuhkan Anda, merendahkan Anda, mengintimidasi Anda, cari-cari kesalahan Anda. Kalau ketemu orang seperti ini, jangan kaget, karena itu bagian dari kisah kemenanganmu. Yesus ngalamin, kita juga bisa ngalamin. Karena mesti sebaik-baiknya Anda, tetap akan ada orang yang gak bakal suka sama Anda. Saya belajar itu dalam kehidupan. Tapi gak apa-apa. Justru kita butuh orang-orang seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Supaya kita tetap mau belajar lagi dan mau terus dibentuk sama Tuhan. Katakan amin. Saya bersyukur banget. Karena dalam perjalanan saya bisa menjadi terus tajam dan akhirnya mengeluarkan karya-karya yang baru. Itu justru gara-gara ada orang-orang yang seringkali kesannya kayak merendahkan kita. Alkitab menulis Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan apa? Besi, orang menajamkan sesamanya. Besi bisa jadi tajam itu gara-gara ada besi yang saling berdekatan, betul gak? Baru bisa tajam. Tahu gak artinya apa? Seringkali orang yang bisa merendahkan kita, itu justru orang yang dekat sama kita. Saya hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan yang jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu, beneran. Itu gara-gara istri saya. Ada momen-momen di dalam hidup saya, gak enak banget, beneran. Karena apa? Saya tuh habis selesai khotbah, baru duduk. Istri saya ngomong gini, yang kamu ini khotbah apa sih? Gitu katanya. Persiapannya gak gampang. Tetapi tiba-tiba kata-katanya itu kesannya kayak aku ini gak persiapan gitu. Kamu tuh khotbah muter-muter gak jelas, aku aja gak ngerti apalagi jemaat. Katanya gitu. Itu saya alami. Tapi justru gara-gara perkataan istri saya jadi terus mau belajar lebih baik. Serangan itu penting karena itu menajamkan kita. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Momen dimana saya awal-awal bikin lagu sudah seneng banget tuh. Wow. Saya tuh paling suka menyanyikan itu di depan mami saya. Mi, aku punya lagu baru. Oh, lagumu gimana? Coba nyanyikan. Saya masih banget itu era-era 2006, 2007 gitulah. Udah lama. Saya nyanyi. Saya pikir namanya orang tua gitu kan. Mereka bakal kasih tepuk tangan anaknya bisa tulis lagu, betul kan? Ternyata hari itu saya mendapatkan serangan yang saya gak pikirkan. Mami saya ngomong gak gini, lagumu kok gak enak ya? Gitu katanya. Maksudnya gimana? Kamu tuh bikin lagu tuh kayak Jeffrey Chandra itu loh. Gitu katanya. Saya disuruh jadi seperti Jeffrey Chandra. Maksudnya gimana Mi? Lagunya tuh kan enak. Mendayu-dayu gitu katanya. Saya kesel, saya ngomong sama mami saya gini. Mi, anakmu namanya Frankie Kuncoro bukan Jeffrey Chandra. 2015. Saya jemput mami saya sama papi saya. Saya udah pindah ke Jakarta. Di mobil. Saya sengaja puter sebuah lagu tuh kenceng banget. Terus mami saya ngomong, ini lagunya siapa kok enak banget ya? Tadi kita nyanyi bareng-bareng ya enak ya. Tadi judulnya Kemenangan Terjadi di Sini yang tulis namanya Frankie Kuncoro dan bukan Jeffrey Chandra Mi. Oh iya, kasih tepuk tangan ini buat Tuhan aja. Mami saya ngomong, oh iya, ini lagu kamu. Iya Mi, ini laguku Mi. Wah kamu sekarang dipakai Tuhan, katanya gitu. Papi saya. Iya lagunya bagus sih, tapi gak kreatif. Maksudnya gimana Pi? Kamu tuh nulis lagu tuh mbok lebih kreatif. Maksudnya gimana? Liriknya masa di sini terus mbok ya diganti di sana, di situ katanya gitu. Itu kesel banget gitu. Tapi yang luar biasa. Papi saya kalau sekarang melayani di mana-mana, selesai firman langsung nyanyi. Ku yakin kau hadir di sini. Saya akhirnya ledekin dia. Pi, kenapa liriknya nggak diganti? Oh, sudah bagus, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lihat, kalau engkau punya cerita kemenangan, jangan lupa itu sepaket dengan serangan yang baru yang akan mendewasakan Anda. Jangan kaget, karena firman Tuhan sudah menuliskannya buat kita. Justru ketika kita diserang, kita belajar lebih berhikmat, betul?
Justru ketika diserang, kita belajar untuk mengasihi dengan lebih lagi, betul? Justru ketika diserang, kita ada kesempatan untuk jadi berkat buat itu orang. Amin. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati? Yang diberkati, katakan yes. Yang ketiga, ada yang menarik. Apa yang bisa terjadi setelah kemenangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Akan ada generasi baru yang mesti Anda muridkan. Kita baca kisahnya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 6. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang itu berbondong-bondong datang kepadanya. Dia berkata sama siapa? Filipus muridnya. Di mana kita bisa beli roti supaya mereka ini bisa makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang Yesus mau lakukan. Kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda, itu harusnya gak berhenti di kita. Karena hidup kita ada untuk jadi berkat yang sesuai, katakan amin. Orang yang sukses adalah orang yang bisa membawa orang-orang lain itu jadi sukses melalui hidupnya. Itu baru namanya orang hebat. Kalau cuma berhenti di kita belum. Saya mau katakan. Yesus melakukan ini kepada murid-muridnya. Dengan sengaja dia memuridkan. Dengan sengaja dia ngajarin. Hey, kalau aku bisa lakukan mujizat, di hidupmu juga ada mujizat yang kau bisa alami. Kamu kerja dong, kamu gerak, kamu lakukan sesuatu. Yang terbesar dalam hidup ini itu bukan uang, tapi orang. Yang sudah katakan ya. Yesus datang untuk orang dan bukan uang. Saya terus ingatkan saya sama ini. Ki, pencapaian terbesarmu adalah bukan karena kamu punya lagu yang memberkati. Tetapi ketika kamu turun dari mimbar, kamu berjumpa dengan orang-orang dan kamu muridkan mereka. Tuhan berbicara terus sama saya. Yang terbesar itu bukan uang, bukan tahta, bukan popularitas, bukan kisah kemenanganmu. Tetapi bagaimana engkau bisa membuka jalan bagi banyak orang. Supaya mereka bisa mengalami kemenangan. Bahkan lebih besar daripada apapun yang kau bisa alami. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Yes. Beberapa waktu terakhir ini Tuhan ingatkan saya. Kamu bisa hebat di panggung. Turun panggung murid kan enggak? Karena kita bisa menginspirasi dari jauh. Tetapi kita cuma bisa memuridkan dari dekat. Panggung bisa menginspirasi. Kisah kemenanganmu bisa menginspirasi. Tetapi kasihmu baru bisa dirasakan kalau engkau connect sama orang. Betul gak? Saya makanya hari-hari ini di keluarga. Saya latih tiap hari. Dan awalnya gak mudah. Untuk anak saya mesti punya kebiasaan baca Alkitab. Awalnya gak mudah. Awal pertama kali ketika baca, aduh komplainnya aduh. Dari hulu ke hilir, ngomongnya kiri kanan udah ngantuk lah atau apa. Dan akhirnya awalnya anak yang kecil dulu yang meresponi. Anak kecil saya yang paling kecil yang bungsu namanya Oliver. Saya kaget gara-gara saya belajar untuk membiasakan dia. Sekarang kalau mau tidur dia terbiasa untuk baca firman. Bahkan kadang-kadang ketika saya sudah tidur dan dia lagi mau tidur, saya dibangunin sama dia. Dedi, Oliver mau tidur tapi belum baca firman. Dedi bacain dong firman. Kaget gak kita? Semua bermula dari hal yang kecil. Saya memuridkan dia. Adiknya udah kan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kokonya itu lebih susah beneran. Salah satu struggling kami di keluarga itu, anak saya yang gede itu ada speech delay. Jadi kadang-kadang kalau mau ngajarin segala sesuatu itu takes time. Tapi ketika dia lihat adiknya tiap malam selalu baca firman, tiba-tiba sampai suatu malam saya minta dia, El, yuk ikutan. Biasanya selalu cranky gak pernah mau. Tiba-tiba mulai mau.
Sampai akhirnya kira-kira minggu lalu, saya waktu lagi di luar kota, istri saya telepon saya, yang, aku kaget, kenapa yang? Elijah, kenapa Elijah? Tiba-tiba sebelum tidur sekarang minta dibacain firman juga. Tuhan itu luar biasa. Iya. Karena buat apa saya hebat di panggung tapi saya gak pernah muridkan keluarga saya. Buat saya pencapaian terbesar adalah ketika keluarga saya cinta Tuhan. Itu aja, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Ya. Jangan bangga cuma ketika engkau bisa mencintai Tuhan. Pertanyaannya, orang-orang di sekitarmu tambah cinta Tuhan enggak melalui hidupmu? Kita perlu muridkan orang dengan sengaja. Seperti visinya New Life. Revival tadi apa? Discipleship. Sama apa lagi, satu lagi? Influence. Discipleship, jangan lupa. Revival boleh hebat. Tapi muridkan, itulah amanat agung yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kaget ketika Anda memuridkan orang-orang, barang siapa memberi, maka akan diberi sama Tuhan. Ketika saya belajar untuk memberi, memuridkan, melatih orang-orang. Hari ini Tuhan percayakan kapasitas dengan lebih besar lagi. Yang terakhir. Ada satu kisah yang menarik, kita baca ayatnya dulu deh. Lukas 5, 15, 16. Saya loncat dulu. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang-orang berbondong-bondong kepadanya. Untuk mendengar dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, di sini dikatakan apa? Yesus ngapain? Iya ngapain? Coba baca. Mengundurkan diri dari tempat yang ramai. Dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan ngapain dia? Berdoa. Berdoa. Banyak orang seringkali kehilangan ini. Orang yang mengalami kemenangan seringkali terlalu sibuk dalam kisah kemenangannya. Sampai lupa yang terutama dalam hidup ini adalah keintiman dengan Tuhan. Bagus gak menyembuhkan orang? Yesus waktu itu bisa memilih untuk menyembuhkan mereka lagi kan? Tapi Yesus sadar yang terutama dalam hidupnya bukan itu. Adalah ketika dia punya hubungan yang sehat dengan Allah Bapa. Saya punya satu quote yang menarik. Ini quote-nya orang tapi saya mau pakai ini. Kalau iblis gak bisa menghancurkan engkau di dalam tekanan, maka iblis akan berusaha menghancurkan kita dalam sibuknya kemenanganmu. Usaha tambah lancar nih, sibuk sana sini, pelayanan tambah hebat nih, sibuk sana sini. Bisa kerjakan ini, sibuk sana sini. Dulu gak punya anak, akhirnya sibuk dengan anaknya, salah enggak? Enggak, cuma akan menjadi bermasalah ketika keintimanmu dengan Tuhan itu bukan lagi prioritas. Saya akan tutup dengan satu ayat dan kita akan selesai di sini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup sejati dan apa? Kekal. Supaya orang ngapain? Mengenal Bapa. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Kemenangan yang terbesar dalam hidup. Namanya ini keintiman. Saya ulang sekali lagi. Kemenangan yang terbesar dalam hidup. Itu namanya keintiman dengan Tuhan. Buat apa engkau dapat semua kisah kemenangan, tapi hubunganmu sama Tuhan itu jauh, sia-sia. Semua kisah kemenanganmu akan engkau tinggalkan, tetapi Yesus akan selama-lamanya kita sembah. Ingat ini. Ketika engkau sibuk, masihkah punya waktu dengan Tuhan? Beda loh. Anda pergi rame-rame sama ngedate berdua itu beda loh. Betul gak? Di tempat yang sunyi, kita seringkali bisa mendengar sesuatu yang kita gak pernah dengar sebelumnya. Betul gak? Waktu engkau lagi rame gak bisa dengar hal-hal yang kecil. Padahal di situ Tuhan mau ngomong sama Anda.
Tuhan mau ngomong betapa aku cinta sama kamu nak. Tuhan mau ngomong tentang tuntunan berikutnya. Bisa jadi seringkali di tempat yang sunyi antara kita dengan Tuhan. Tuhan cuma mau negor kita, nasihati kita. Kalau kita gak punya waktu itu, maka bisa jadi kisah kemenanganmu berikutnya. Yang pertama akan menjauhkanmu dengan Tuhan. Yang kedua lama-lama Anda akan burn out sekalipun mungkin kisah kemenanganmu banyak. Berapa banyak orang yang bisa ngalamin ini itu tapi ujungnya justru malah depresi dalam kemenangan. Kan aneh. Yesus ngerti prinsip ini. Di balik orang-orang yang berbondong mengikuti dia, dia dengan sengaja menarik diri. Dan dia memilih untuk pergi ke satu tempat. Nomor 4 catat ini. Apa yang baru? Anda butuh namanya tempat pembaharuan. Yaitu di hadirat Tuhan. Mandi deh, Jen. Sedang kita bagi berdiri bersama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan saat indah. Beri Tuhan. Saat indah. Yes. Ku berhadapan denganmu. Katakan memandang wajah. Memandang wajah Yesus kekasih jiwa. Dalam pelukanmu, katakan menikmati kasih dan indahnya hadirat. Angkat tanganmu sama-sama kita nyembah Tuhan. Yes. Hadiratmu Tuhan, oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Pejamkan mata. Bagi hari ini pejamkan mata. Buka hati lebar-lebar sama Tuhan. Di hadirat Tuhan itu waktu yang tepat untuk introspeksi. Kemenangan yang Tuhan percayakan gak berhenti di sana. Karena akan ada tantangan berikutnya yang lebih gak mudah. Kalau kemarin Tuhan bawa Anda ke level 100, bisa jadi selangkah lagi itu ada level 1000. Tapi jangan takut. Kalau ada tantangan yang baru, ada anugerah Tuhan yang baru buat hidupmu. Akan ada tuntunan Roh Kudus yang baru yang kau perlukan. Don't worry. Tantangan itu selalu sepaket dengan kemampuan dari Tuhan. Tantangan yang kau alami akan sepaket dengan penyediaan dari Tuhan. Don't worry. Dia Tuhan yang
selalu menyertai kita. Belajar lagi, tempa dirimu lagi. Berani bermimpi lagi bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti di sana. Tapi yang kedua bisa jadi kau akan ngalamin serangan yang baru. Jangan kaget, Yesus sudah ngalamin itu. Bisa jadi ada orang-orang yang hari ini sedang merendahkan Anda. Bersyukur buat mereka. Justru mereka akan mendewasakan Anda. Berkati mereka saat ini. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang hari ini merendahkan saya. It's okay. Gara-gara mereka saya jadi lebih baik. Saya jadi lebih sabar. Saya jadi lebih mengasihi. Saya jadi lebih ngerti arti kata mengampuni. Thank you Jesus. Yang ketiga, Tuhan ingatkan. Di balik kisah kemenanganmu, ada orang-orang yang mesti Anda muridkan. Yang terbesar bukan menang, tapi orang yang akan Anda bawa. Untuk mereka bisa mengalami kemenangan lebih besar dari apa yang Anda pernah capai. That's it. Tuhan hari ini mulai bicara tentang orang-orang yang harusnya bisa Anda equip. Tuhan ingatkan nama-nama yang bisa Anda perlengkapi. Jangan egois. Orang egois dunianya sempit. Tapi kalau orang murah hati, dunia ini diperlebar sama Tuhan. Yes. Dengar hati Tuhan. Di tempat yang sunyi, dengar hati Tuhan saat ini. Yang terakhir. Masihkah ada tempat sunyi di hidupmu antara cuma engkau dengan Tuhan? Masihkah pagi hari sebelum semuanya kesibukan itu ada? Masihkah engkau punya waktu cuma bersekutu dengan Dia? Face to face. Api bisa didapatkan dalam keramaian. Tangkap ini. Tetapi isi hati Tuhan seringkali cuma bisa didapatkan dalam keintiman. Pesan Tuhan buat kita. Pewahyuan seringkali datang di dalam keintiman. Jangan sampai kita sibuk, wah kita tadi melakukan ini, tapi sebenarnya kita sama Tuhan sedang jauh. Buat apa? Kemenangan yang terbesar itu hubunganmu sama Tuhan tetap intim. Itu loh. New life. Kalau pagi hari ini Tuhan bicara sama kita, artinya Tuhan sedang ingatkan yang terutama dalam hidup ini. Kalau hari ini firman Tuhan sedang berbicara, pulang dari tempat ini, bangun keintiman dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Yes. Bawa seisi rumahmu menyembah Tuhan, mendekat sama Tuhan. Yes, hampiri Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Setiap pribadi hampiri Tuhan. Ku rasakan. Nyembah Tuhan sama-sama. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku. Yes. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Kasih tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Urapi firman-Mu supaya gak cuma sekedar menjadi informasi, tetapi menjadi sebuah transformasi kehidupan. Karena Tuhan membawa kami tetap naik dan tidak turun. Ada tantangan yang baru, ada generasi yang baru, ada
serangan yang baru, dan ada tempat pembaharuan. Nyatakan itu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.